Ini kita akan bicara tentang media sosial yang akrab bagi kita sekarang. Sudah hampir kebanyakan kita kalau lupa HP, balik itu ke rumah, tinggal HP katanya. Karena rasanya nggak enak lagi kalau tidak sama dengan si HP. Nggak enak lagi, ada rasa dia yang kurang. Nah karena itu, mari kita lihat ada peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin, dan apa saja yang menimpa kamu dari musibah. Apa saja musibah yang menimpa kamu, fabima kasabat aydikum, itu adalah karena usaha tangan kamu sendiri. Fabima kasabat aidikum, itu hanya karena usaha tanganmu sendiri, kata Allah. Wa ya'fu an katsir, dan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan yang dimaafkan oleh Allah. Asy-Syura ayat 30. Zaharul fasadu, ayat lain, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kebinasaan, terjadi kehancuran, terjadi celaka di dunia ini, di bumi, bima kasabat aydin nas, juga karena tangan manusia. Kalau dulu kita berpikir hebat kali lah tangan itu bisa merusak, bisa menimbulkan sesuatu. Sekarang ternyata memang di tempat yang hanya 3 kali 7 meter, 7 cm itu, tangan kita ini bisa menjangkau kemana-mana. Bisa menjangkau dalam negeri, bisa menjangkau luar negeri. Apakah itu musibah? Nanti kita lihat. Tapi yang perlu kita ketahui dulu bahwa Allah mengatakan terjadinya sesuatu musibah itu karena usaha manusia itu sendiri. Dia disebutkan usahanya itu adalah melalui tangan. Terjadi banjir karena usaha manusia membuat gundul hutan. Menggunduli hutan, terjadilah banjir. Atau orang membuang sampah ke sungai, terjadilah banjir. Manakala terjadi banjir, kalau kita lihat betapa banyak manusia yang menderita. Betapa banyak manusia yang menderita. Sungai Delhi kalau sudah kebanjiran dia, ya Allah, orang yang di pinggir Sungai Delhi itu utang pancing. Ada yang mati, ada yang mobilnya hanyut, sepeda motornya hanyut. Yang menjadi masalah, musibah itu terjadi karena usaha kita, tapi yang menerima musibah belum tentu yang membuat usaha musibah itu. Yang menerima pahalanya bukan hanya orang yang melakukan perbuatan yang tercela itu. Ya kalau umpamanya kamu ditimpa musibah karena usahamu sendiri, dia sendiri yang kena, itu masih pantas, masih. Ini tidak. Seorang yang membuat kecelakaan, seorang yang membuat sebab terjadinya musibah, semua kita kena. Semua kita bisa ditimpa bala itu. Jadi di samping musibah itu, kalau kita lihat wa ya'fu an katsir, wa ya'fu an katsir, dia memaafkan dari kebanyakan. Berarti banyak sekali orang yang menciptakan musibah itu yang akibatnya dosa. Banyak sekali orang akibat musibah itu juga bertambah dosa. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan banyak yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu di antara musibah yang didasarkan kepada
tangan atau usaha dari manusia, itulah yang kita sebut dengan berita-berita. Apakah dia berita-berita yang baik atau berita yang tidak baik? Apa berita yang baik? Berita yang baik sudah dikatakannya, kita harus melakukan sholat. Banyak berita-berita yang mengatakan supaya sholat duha, sholat tahajud. Sudah kita baca, berarti sudah sampai kepada kita berita itu, tapi kita tidak mengamalkannya. Nah, sebaliknya dalam surah Al-Hujurat ayat 6 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, kalau saja datang kepada kamu orang fasik, orang yang tidak adil, membawa satu berita. Ada orang menyampaikan berita kepada kita seperti media sosial, Allah perintahkan fatabayyanu, tabayun dulu, cek kebenarannya, kayak yang bohongnya itu, kayak yang hoaxnya itu, kayak tipu-tipunya itu, cek kebenaran. Fatabayyanu kata Allah, jelaskan. Kemudian antusibu kauman, kamu nanti akan menemui satu kaum, kamu bisa celaka akibat dari kaum yang jahil, yang jahat atau yang bodoh, maka fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Akhirnya kamu menyesal, jadilah kamu orang yang menyesal atas perbuatan yang ceroboh itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dasar. Kalau kita bicara masalah media sosial, tentu kita akan bicara tentang ada positif, ada negatifnya. Ada manfaatnya, tapi ada juga celakanya. Berita, setiap berita itu kemungkinan benarnya sama dengan kemungkinan bohongnya. Namanya berita, namanya kabar. Kemungkinan benarnya dengan kemungkinan tidak benarnya akan sama. Karena itu kita harus melakukan tabayun. Apakah berita itu langsung dengan di medsos atau langsung dengan orang lain? Menurut si Anu, kamu itu sudah nggak benar, nggak betul, nggak benar, keluarga nggak betul. Ada orang berita seperti itu sampai pada kita. Jangan terus diambil tindakan, tabayun dulu, minta penjelasan dulu, cek dulu kebenaran daripada berita itu, apakah betul atau tidak. Karena mungkin sajanya tidak betul. Apalagi berita itu di media sosial. Sekarang sudah banyak orang kena karena berita-berita yang kita anggap betul, rupanya bohong. Kita anggap benar, rupanya tidak benar. Banyak contoh. Ada orang minta uang melalui media sosial, pengirimnya sebutnya teman kita. Karena kita tidak tabayun apakah betul dia yang meminta itu atau tidak, kita kirim. Sesudah terkirim baru sadar, baru dicek kepada yang pengirim tadi, nggak ada aku nelpon, nggak ada aku mengirim berita seperti itu. Cuman lagi mau mengambilnya lagi, nggak tahu siapa orangnya. Nah, namanya teman itu sudah banyak teman-teman kita yang kena seperti itu. Nah, Bapak sekalian, karena itu jangan
asal kalau kita bermedia sosial jangan asal diposting. Bisi-bisi orang pun terhadap kita, kalau nggak tabayun bisa pening kita itu. Nah itu media sosial yang makanya tidak perlu, sekarang ini harus kita pahami bahwa tidak perlu terlalu yang penting-penting saja lah, penting saja. Ya kalau WA mengenai masjid ada berita bagus. Kemudian dalam bermedsos itu harus jaga etika. Saya kadang-kadang bawa sekalian, kalau ada tamu duduk dia di depan saya menengok HP dia, pala kali pun ngomong. Dia bertamu. Pak kebetulan dilihatnya lagi diam, nengok HP dia. Waduh, mau diusir tak cocok. Tapi itu sudah udah tanpa disadari itu. Karena kita kalau sudah mulai melihat sedikit, udah mau yang lain mau ditengok itu. Itu etika. Dan memang kadang-kadang suami istri pun berdua-dua nggak bercakapan, masing-masing dengan HP-nya. Mau cakap pakai WA. Mau cakap pakai WA. Nggak tahu Apain kok? Dulu bertamu begitu juga masing-masing. Nah, yang susah kalau khutbah, benarnya dia menengok ayat itu atau menengok apa-apa. Lagi khutbah, nengok HP jamaah itu. Kalau dia sebelum baca Yasin pakai HP, itu masih positif. Karena ada Yasin di HP itu. Tapi ini enggak, nengok berita Panji Gumilangnya dia. Harus lihat. Jadi ada etika. Kemudian ya apapun yang Anda baca di dalam media sosial itu, seperti saya katakan tadi, ini muktamil benar, muktamil salah, tidak benar. Jangan terus percaya. Kalau dulu mula-mula HP ada, tahun berapa itu, tahun 90-an barangkali ya, itu masih per jujur. Tapi kalau sekarang ya Allah, anak kecil modus. lebih pintar pula anak-anak itu dari awal kan. Artinya berita-beritanya itu juga tidak benar, banyak bohong, apalagi musim politik sekarang ini. Wah, hati-hatilah. Ada istilah saring dulu sebelum di-sharing. Jangan semuanya, apalagi kita ngirim ini, suka mirim, itu bahaya itu. Kalau ada kejadian apa-apa yang kita kirim itu, kita kena. Karena kita terakhir nomor HP kita pengirimnya. Sekarang ini kalau ada orang yang menelepon tak ada namanya, itu agak segan saya mengangkatnya. Macam-macam kadang-kadang. Tapi kalau sudah ada nama Supriyawadi, aku angkat cepat itu. Karena masalah masjidnya ini, pikirkan gitu kan. Tapi kalau nggak ada nama, ya susahnya kadang-kadang, rupanya familia awaknya. Ada mau berita yang penting disampaikan sama kita, tak ada namanya. Karena memang nggak pernah dia mulai awak bertelepon dengan beliau tuh kan. Itu nanti karena marah lah itu. Mau kali-kali ku telepon tak kau angkat katanya. Di WA-nya umpamanya. Jadi ada positif dan negatifnya. Kemudian ada positifnya, ada. Ya, pertama bisa mendapatkan berita informasi. Oh, di sininya kita tahu informasi orang sedang haji, Mekah sana, orang sedang wukuf, ada berita-berita yang kita senang membacanya. Bagus. Kemudian positifnya juga adalah menambah pengetahuan. Ya, Bapak-Bapak sekalian, sekarang ini terus terang kalau penceramah nengok HP aja pun sudah bisa bahan.
bahan ceramah. Tanya si Google. Aku mau ceramah tentang narkoba. Tanya dia, jelaskan narkoba dulu. Jelaskannya itu. Nah, kita paling-paling tambah ayat-ayatnya, dalil-dalilnya. Jadi ada pengetahuan di situ ada. Kalau dulu awak mau perlu sesuatu, baca buku banyak-banyak. Nah, saya nggak tahu sekarang, mungkin mahasiswa pun sudah banyak gurunya Google sekarang. Iya. Dosennya mengatakan begini, nanti ku tengok Google Bu, Google Pak. Bisa. Nah, Anda, bapak, ibu-ibu mau bertanya tentang hukum sholat, bisa. Mau jawabnya si UAS, mau jawabnya Hidayah, bisa. Nah, ini untungnya, ini positifnya. Kemudian hiburan dia juga. Ya, komunikasi lah, ini yang paling utama. Saya kemarin siang telepon teman saya Ustaz Nasir di Mekah, tanya berita begini. Ya, dulu sebelum ada HP mana bisa kita itu. Kalau telepon putar payahlah itu. Berapa duit itu? Nah, sekarang udah gampang. Ya, kita berita terjadi apa, komunikasinya lancar. Kemudian mudah mengerahkan masyarakat. Nah, kalau ada kita perlu sakit kita umpamanya, atau ada perlu pertolongan dengan HP bisa. Tolong kasih tahu kawan-kawan begini bisa. Dan ada orang kadang-kadang memang suka menggunakan itu untuk memberitakan dirinya. Nah, itu bisa juga. Tahu berita yang sakit dia beritahu orang pula ke rumah sakit itu. Dan sarana untuk berbagi. Nah, ini artinya kita hidup ini kan khairun nas anfa'uhum nas, baik-baik manusia yang paling berguna bagi manusia lain. Tapi ada negatifnya. Apa negatifnya? Yang pertama, hoax, berita palsu. Bapak-bapak, ibu-ibu, berita agama pun bisa dilakukan melalui media sosial yang tidak benar, yang tidak betul. Kita kalau bacanya, wah ini benar lagi. Orang yang suka bermedsos mementingkan dirinya. Itu tadi, lalai, lupa yang ada orang samping kita. Karena kalau sudah dimulai memang enak, asik itu. Nah, Bapak sekalian, kesimpulannya memang apapun kegiatan kita lakukan di dunia ini ada positifnya, ada negatifnya. Ada positifnya, ada negatifnya. Bertamu ke rumah orang ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya apa? Bersilaturahim. Negatifnya apa? Kalau sudah bertamunya lewat setengah jam, udah mulai itu menceritakan orang lain. Udah mulai. Bagaimana kau dengar siang? Mulailah itu. Situ negatifnya. Ada semua kehidupan kita ini selalu dihadapkan kepada positif. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, positif dan negatifnya itu menjadi musibah kepada diri kita, di mana kuncinya harus tabayun. Kita minta penjelasan yang lebih lanjut terhadap apa yang kita hadapi.